Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Adi Saputro, Dana Aulia Rahman, Indah Yuniarti, Monika Ridho Utami, Siti Wahyuni, dan Tri Wahyu Setianingrum akan mempresentasikan materi State Standards and Objective. Merumuskan standar dan tujuan pembelajaran adalah langkah penting dalam perencanaan pendidikan, baik itu untuk sebuah program pendidikan, kursus, pelatihan, atau kegiatan pembelajaran lainnya. Standar dan tujuan ini memberikan arah dan pedoman untuk proses pembelajaran serta penilaian hasilnya. Berikutnya adalah langkah-langkah untuk merumuskan standar dan tujuan pembelajaran. Langkah 1 yaitu identifikasi tujuan umum. Tentukan tujuan umum dari pembelajaran tersebut. Tujuan umum ini akan menjadi dasar untuk merumuskan tujuan yang lebih spesifik. Misalnya, tujuan umum pembelajaran matematika sekolah menengah adalah mengajarkan siswa konsep dasar matematika. Langkah kedua yaitu identifikasi sasaran dan peserta didik. Tentukan siapa yang akan mengikuti pembelajaran dan apa yang diharapkan dari mereka. Ini dapat mencakup tingkat usia, tingkat pendidikan, latar belakang, atau kebutuhan khusus peserta didik. Langkah 3 yaitu riset kebutuhan dan standar. Lakukan penelitian untuk memahami standar dan kebutuhan yang relevan untuk subjek atau bidang pembelajaran. Ini dapat melibatkan mengacu pada kurikulum nasional atau standar industri, serta memahami kebutuhan peserta didik. Langkah keempat yaitu merumuskan tujuan spesifik. Merumuskan tujuan pembelajaran yang spesifik dan terukur. Gunakanlah prinsip SMART, yaitu spesifik, measurable, achievable, relevant, time-bound, untuk merumuskan tujuan. Langkah 5, organisasi tujuan dalam hierarki. Susun tujuan pembelajaran ke dalam hierarki yang logis. Biasanya, ada tujuan utama yang didukung oleh tujuan yang lebih rinci. Ini membantu dalam mengatur materi dan proses pembelajaran. Langkah 6, yaitu tetapkan kriteria penilaian. Tentukan kriteria yang akan digunakan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran. Ini dapat berupa tes, proyek, presentasi, atau metode penilaian lainnya. Pastikan kriteria tersebut sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Langkah 7, desain materi dan aktivitas pembelajaran. Rancang materi pembelajaran, aktivitas, dan metode pengajaran yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pastikan bahwa materi dan metode tersebut sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Langkah 8, evaluasi dan revisi. Selama dan setelah pelaksanaan pembelajaran, evaluasi progres peserta didik dan efektivitas pembelajaran. Jika diperlukan, lakukan revisi pada tujuan dan metode pembelajaran. Langkah 9, komunikasikan tujuan. Komunikasikan tujuan pembelajaran kepada peserta didik sehingga mereka memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang diharapkan dari mereka. Langkah 10, yaitu monitor dan evaluasi. Selama proses pembelajaran, monitor progres peserta didik terhadap tujuan. Setelah pembelajaran selesai, evaluasi apakah tujuan telah tercapai dan pelajari pelajaran yang dapat diambil untuk perbaikan di masa depan. Kesimpulannya yaitu, penting untuk mengingat bahwa merumuskan standar dan tujuan pembelajaran adalah proses yang dinamis. Tujuan dan metode pembelajaran dapat disesuaikan dengan perkembangan peserta didik dan evaluasi hasil pembelajaran. Sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.